Oke, kembali kita berjumpa di Bincang-Bincang Sang Guru ya. Kali ini saya bersama dengan seorang siswa ya, siswa yang bisa saya katakan sebagai penakluk juga di seleksi ya, masuk perguruan tinggi negeri. Kali ini kita bersama dengan Kak Wisnu ya. Ya, Kak Wisnu ini sebagai informasi awal bahwa beliau ini lulusan dari SMA 1 Pangalai Kabupaten Mamuju Tengah yang tahun ini Kak Wisnu ikut di SBMPTN ya, jalur mandiri ya, jalur mandiri, dan berhasil lulus di dua kampus bisa dikatakan ternama ya di Indonesia, itu di satu kampus swasta dan satu kampus negeri. Jadi ini dua langsung ya, kalau ibaratnya ya poligami ya, langsung dua. Dia langsung berjodoh dengan dua ya, dua. Yang pertama itu di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Telkom ya, STT Telkom Bandung Jawa Barat, dan yang kedua berhasil juga lolos di Universitas di Ponorogo ya, Semarang. Iya, Pak. Ya di Semarang. Kalau di STT Telkom itu kemarin jurusan apa? Kok di STT Telkom sambil jurusan industri, Pak, pilihan 1, teknik fisika pilihan 2, dan teknik elektro pilihan 3, dan ternyata tembus di pilihan kedua, Pak. Yang kedua apa itu? Teknik fisika. Oh, teknik fisika ya. Itu yang pertama diumumkan toh. Iya. Setelah itu keluar lagi pengumuman dari Universitas di Ponorogo ya, dan lulus di jurusan Statistika pilihan 1. ya. Oh, pilihan satunya. Pilihan 1. Dua ada juga. Ada. Pilihan dua. Agribisnis. Ketiga ada. Tidak ada, Pak. Oh, berarti dua saja. Berarti sekarang Kak Wisnu ini memilih untuk jurusan statistik di Universitas di Ponorogo, Semarang. Dan yang dilulusinya sebelumnya di Telkom itu tidak diambil ya. Bukan berarti ditolak, tapi merasa mungkin passionnya atau jiwanya lebih ke statistiknya itu. Oke, baik. Bisa mungkin Kak Wisnu sedikit perkenalan kepada para penonton, nama panggilan atau sebenarnya Kak Wisnu ini berasal dari mana? Silakan. Nama lengkap saya Wisnu Nugroho Putro, biasa dipanggil Wisnu, dari Tomo, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu Kecamatan Tomo ya, salah satu dulu. Anda juga alumni dari SMA 1 Pangalai ya? Pangalai. Pangalai. Dulu waktu sekolah jurusan IPA ya. Kita kembali tadi ke pilihannya ini. Ini kenapa kami panggil Kak Wisnu untuk bincang-bincang kali ini, karena kami menganggap bahwa apa yang dicapai oleh Kak Wisnu itu bisa menjadi inspirasi ya, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang mungkin tahun depan ikut juga bertarung dalam tanda kutip untuk perebutan satu kursi di perguruan tinggi. Itu bisa saja mengalami hal yang sama dengan Kak Wisnu, bahwa harus diperhadapkan untuk memilih satu jalur yang disebut dengan jalur mandiri ya. Artinya mandiri kan mandi sendiri ya. Artinya pribadi sendiri yang berupaya untuk lulus itu. Ada suatu memang kota, mungkin nanti bisa di search bagaimana kota itu dipersiapkan untuk orang-orang yang ingin kuliah secara mandiri. Baik. Terkait dengan hal itu, Kak Wisnu sebenarnya apa yang melatar belakangnya sehingga Anda masuk di pilihan jalur mandiri ini? Oke, Pak. Saya ini bisa dibilang lah, selama SMA itu saya masih terlalu nyaman dalam zona nyaman saya. Iya. Saya itu sedikit belajar, lebih Iya. banyak bermain, Iya. seperti bermain game atau olahraga Iya. yang tidak mempengaruhi nilai di mata pelajaran. Sehingga saya tidak lolos di pemeringkatan atau SNPTN, tidak lolos di pemeringkatan di sekolah. Tapi saya masih nyaman dalam zona nyaman saya. Sampai di SBMPTN pun sama. Saya tidak dapat mengukur kemampuan diri saya, dan saya terlalu percaya diri dengan pilihan saya, sehingga saya mengambil saat itu yang pertama pilihan satu saya adalah kedokteran Universitas Andalas di Sumatera Barat dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Kampus Cirebon. Saya cuma mengambil begitu saja tanpa menyadari kemampuan saya pada saat itu. Dan ini untuk SN-nya ya, apa SB-nya? SB Dan- untuk jalur tesnya itu. iya, saya tidak tahu kemampuan saya langsung ambil saja.
dan kita tahu semua hasilnya saya tidak lolos. Saya saat itu Pak merasa terpukul sekali. Tapi saya masih semangat bahwa saya tahun ini pasti akan kuliah. Saya cari informasi di Google, semua pendaftaran yang masih terbuka, saya daftari. Pertama yang saya daftari adalah Universitas Gadjah Mada. Saya mendaftar. Oh, Anda daftar juga di kampus Gadjah Mada ya untuk Iya, Pak. mandirinya? Iya Pak. Iya. Anda pilih jurusan apa di situ? Di situ saya fokus ke teknik, saya ambil teknik industri, teknik kimia, dan teknik geologi. Menggunakan nilai perpaduan antara nilai UTBK dan nilai rapor. Tapi saya kembali tidak lolos Pak. Jadi dan mandiri kedua yang saya daftari adalah ITB lagi. Saya coba keperuntungan di ITB. Dan itu tentunya membutuhkan pengorbanan materi ya. Iya Pak. Anda harus bayar begitu. Harus Ya. siapkan Ya. ya materi yang cukup besar lah. Ya. Terus Anda pindah lagi ke mandirinya ITB. Ke mandiri ITB Pak. Ya. Saya coba lagi. Ya. Peruntungan yang kedua, saya coba lagi dengan memilih pilihan yang sama, tetap ke teknik pertambangan di ITB. Ya, Di ini kampus. terkait dengan teknik pertambangan. Teknik itu awalnya memang Anda tertarik. Iya, Itu Pak. menurut Anda passion Anda. Iya, saya tertarik Ya. dengan teknik pertambangan Pak karena ya Lihat dari informasi dari mana? Artinya sejak kecil memang iya Pak, Anda senang yang Senang. berbau teknik-teknik begitu. teknik pertambangan terutama Ya. itu karena katanya prospek kerjanya untuk penghasilan hanya lumayan lah Pak. Iya. Di Terus? ITB saya mendaftar. Ya. Saya ambil dua pilihan. Yang pertama teknik pertambangan kampus Ganesha dan yang kedua teknik pertambangan kampus Cirebon. Oh, berarti ITB itu kampusnya dua ya? Dua, Ada Pak. di Cirebon, ada di Ganesha ya? Jalan Ada. Ganesha. 3, tapi yang satu tidak ada pertambangannya Pak di kampus Jatinangor. Oh iya, Jatinangor. Oke. Dan kembali tidak lolos Pak. Di situ saya merasa terpukul Pak. Iya. Tapi saya kembali mendaftar di UPN Veteran Yogyakarta. Oh, berarti durasi ini sejak Anda tamat SMA di bulan 6 ya, sejak ada pengumuman kelulusan itu dan Anda juga tahu bahwa Anda tidak lulus SN yang di ya SB. Apa tadi pilihannya di SB? ITB juga ya? Kedokteran Andalas dan pertambangan Ya, ITB. ITB. Setelah itu Anda memilih untuk bergerilya ya Iya Pak. dari kampus ke kampus untuk masuk di mandirinya. Nah, tadi kita sudah sampai di apa? UPN Veteran Yogyakarta. Ya, veteran. Itu kenapa Anda bisa tahu kampus itu? Karena teknik pertambangan UPN Veteran Yogyakarta itu Pak merupakan jurusan pertambangan nomor 2 terbaik di Indonesia. Swasta. Negeri Pak. Oh, negeri itu. Negeri. Oh, berarti dia apa istilahnya? Apa nama kampusnya? UPN Veteran Yogyakarta. Oh, apa universitas? Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Oh, dia Universitas Pembangunan Nasional ya. Veteran Yogyakarta. Dia nomor 2 Pertambangan terbaik. untuk terbaik pertambangannya di Indonesia. Setelah itu Anda lolos atau tidak? Tidak lolos lagi Oh, Pak. ada pengumuman Anda tidak Ada, lolos. tidak lolos. Terus Dan baru setelah itu saya mendaftar di Telkom University. Telkom ini berarti dari tadi Mandiri ini sudah yang Telkom ini sudah yang keempat ya? Sudah Iya, ketiga. Pak. Keempat. Ya keempat ya. Terus Saya ambil jurusan itu tadi teknik industri, teknik fisika, dan teknik elektro menggunakan nilai UTBK. Dan ternyata saya lolos di pilihan kedua teknik fisika Pak. di Telkom. Pada saat itu bagaimana perasaan Anda? Pada saat itu Pak perasaan sebenarnya senang, tapi kita dihadapkan pada pilihan untuk membayar biaya pengembangan institusi itu sebesar 32.500.000 untuk satu semester pertama. Sudah masuk dalam Yang jurusan fisika Telkom ini. Ya, sudah masuk dalam asrama, ada Itu per semesternya 30 itu untuk 30 juta. SPI dan semester 1 32 juta. 32 juta. Semesternya 8 juta. Pak. 8 jutaan. Berarti itu kayak uang pangkal untuk masuknya ya. Uang pangkal untuk masuknya. Tapi bagi Anda itu lumayan besar ya. Lumayan besar. Ya. Setelah itu berarti Anda berpikir lagi untuk tes di tempat lain. Pada saat itu saya melakukan pendaftaran terakhir, Pak. Oh, bagi Anda itu sudah terakhir setelah berarti ini yang keempat Telkom, yang Iya. kelima ini pengalaman Anda yang terakhir. Dan Iya. itu kampus apa? Itu adalah Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro. Saya melakukan pendaftaran dengan
Ya maksudnya itu Pak sudah kayak putus asa lah, kita melakukannya sudah dengan putus asa, hanya mendaftar saja tidak berharap apa-apa. Terus saya mendaftar dengan dua pilihan. Saya juga melihat SPI-nya Pak, saya lihat karena teknik di Universitas Diponegoro itu SPI-nya cukup besar, sekitar 40 juta rupiah. Itu SPI apa lagi? Sumbangan pengembangan institusi. Namanya kan kalau dulu uang pangkal Iya. istilahnya kalau sekolah atau uang pembangunan ya. Kalau sekarang istilahnya SPI. Itu berapa tadi? 40 juta. Lebih untuk tinggi tadi ya? fakultas tekniknya. Iya. Terus saya memilih lagi Pak, dan saya hanya mencoba-coba di statistika Universitas Diponegoro. Iya. Sebenarnya tidak ada sih Pak. Oh, artinya pada saat di Universitas Diponegoro Anda agak merasa terkendala itu tadi di Iya. teknik karena tingginya SPI. Di SPI. Makanya Anda pindah haluan untuk tetap di Diponegoro tapi pilihnya statistik, Iya Pak. Statistika dan pilihan keduanya agribisnis. agribisnis. Saya melakukan pendaftaran. Saat saya melakukan pendaftaran, tepat keesokan harinya itu pengumuman dari Telkom. Itu Telkom pengumumannya. Karena jarak antara pendaftaran dengan pengumuman Universitas Diponegoro itu sangat dekat Pak, sekitar 2 hari. Oh, berarti di Telkom belum pengumuman, Anda sudah daftar di Sudah daftar di Diponegoro. Karena saya beranggapan bahwa swasta ini hanya sebagai cadangan, Iya, iya, iya. sebagai cadangan saya. Nah, tepat pendaftaran, tepat itu pengumuman Universitas Telkom, saya lihat Pak, uang pangkalnya ini lumayan besar. Di tadi 32 Iya, juta. 32 juta dengan semester yang besar pula. Iya. Jadi saya juga saat itu tidak yakin Pak bahwa di Universitas Diponegoro saya akan diterima, karena melihat dari kita menggunakan nilai rapor dan nilai UTBK, sedangkan nilai rapor saya tidak masuk pemeringkatan di sekolah. Jadi saya putus asa ya. Oh, artinya untuk masuk di jalur mandiri di Diponegoro itu kombinasi antara nilai UTBK sebelumnya Iya, dengan nilai rapor. Iya. sedangkan Itu yang membuat Anda merasa agak pesimis sedikit Iya. ya. karena nilai rapor saya itu di pemeringkatan sekolah ya tidak masuk Pak. Bagaimana mau masuk di salah satu universitas? Setelah Anda sampai di Diponegoro, pastinya kan ada hal-hal yang membuat Anda tertarik pada statistik ini. Bisa mungkin dijelaskan sedikit kenapa Anda tertarik pada akhirnya memilih statistik sebagai bidang ilmu yang Anda akan geluti? Begini Pak, sebenarnya sih kalau ketertarikan awalnya tidak ada sama sekali sih Pak ke Iya. statistika. Cuman berjalannya waktu saya melihat di Google, Oh, berarti Anda tahu informasinya dari media iya, sosial. media sosial. Saya cari di Google tentang prospek kerjanya ini statistika bagaimana. Ternyata prospek kerjanya itu sangat luas Pak. Bahkan bisa memasuki berbagai lembaga pemerintahan. Jadi saya anggap ya nanti kan kita pasti bisa mengikuti dengan berjalannya waktu itu tentang proses pembelajarannya Pak. Berarti informasinya dari website Ya. seperti itu ya. Kalau kampus sendiri untuk di Diponegoro, Anda pernah cari informasi tentang kampus itu? Dan ini sih juga sama seperti jurusannya Pak, tidak ada kemauan dari saya untuk masuk di Diponegoro karena yang pertama saya itu ingin di Jogja. Jadi saya itu pilih Iya. UGM dan UPN Veteran Yogyakarta karena bertempat di Yogyakarta. Yang kita tahu kan Yogyakarta sebagai kota pendidikan di Indonesia. Berarti saya di dalam pikiran saya bahwa itu kota sangat berkembang dengan sistem pendidikannya pasti yang sangat bagus. Tapi ya karena rezekinya ada di Diponegoro ya. Tapi sejauh ini Anda sudah tahu beberapa informasi tentang Diponegoro ya? ya sudah tahu Pak. Artinya setidaknya yang Anda akan alami ke depan itu sudah ada persiapan, terutama informasi awalnya ya. Kemudian terkait tadi dengan pada akhirnya nasib Anda berada di statistik, dari awal sejak Anda tahu kehidupan ya dalam tanda kutip, itu yang sudah bisa berpikir rasional. Memang sejak awal Anda punya cita-cita ya, untuk maksudnya cita-cita itu apakah memang sesuai dengan yang bidang Anda sekarang atau sebenarnya Anda punya cita lain? Sebenarnya sih Pak, kok cita-cita saya itu ya, saya ingin mendorong masyarakat di daerah saya yang dalam tanda kutip itu perekonomiannya harus sedikit didorong dari bawah Pak, karena masih seperti perekonomiannya masih rendah, terus keinginan untuk lanjut sekolah itu masih sangat kecil, sangat minim. Jadi saya itu ingin mendorong dari bawah, entah dari
jalan apakah, jurusan apakah, nanti ada jalannya Pak. Jadi saya mau membantu di daerah saya, di pemerintahan di daerah saya agar bisa menuju ke jalan yang lebih baik lagi ke depannya. Artinya Anda memiliki kepedulian sosial ya, bahwa tidak hanya sekedar aspek diri saja yang dilihat ingin memperkaya diri, tanda Ya. kutip, Anda juga ingin melihat masyarakat sekitar Anda berkembang. Dari situlah Anda akan mencari suatu disiplin ilmu yang bisa memudahkan Anda ya, membantu Iya. mereka. Ya, mulia sekali ya. Kemudian tentunya kan selama ini Anda berjuang ya. Ini hanya salah satu dari banyaknya pencapaian-pencapaian yang Anda capai ya. Sebelumnya adakah misalnya yang menurut Anda menantang dan Anda berhasil melewatinya? Tantangan-tantangan seperti apa itu? Yang pertama sih saya rasa itu musuh saya adalah diri saya sendiri Pak. Iya. Karena saya itu pertama, saya itu memiliki ego yang tinggi. Iya. Jadi bagaimana kita melawan ego tersebut agar kita bisa mencapai cita-cita yang saya inginkan tadi. Karena kan cita-cita itu perlu kita sendiri Pak yang mewujudkannya, bukan orang lain. Jadi ada di mana titik kita sadar agar bisa mewujudkan cita-cita tersebut dengan jalan kita sendiri. Iya, artinya pencapaian Anda adalah melawan ego. Melawan ego saya. Kak. Artinya ego itu menurut Anda bisa menghalangi Anda ya? Bisa menghalangi Pak. Iya, betul sekali. Kemudian itu tadi terkait dengan statement Anda bahwa jurusan ini sebenarnya memiliki prospek ya. Nah, saya berandai-andai, jikalau seandainya tiba-tiba itu kan kondisi sekarang kita nggak tahu ya, naik turun apalagi ada pandemi. Jurusan Anda ini tiba-tiba wilayah kerjanya cakupan untuk arah ke depan untuk bekerja itu susah, kemudian penghasilan kalaupun ada tidak terlalu besar. Apakah Anda itu saya masih tertarik atau bahkan masih memutuskan untuk tetap berjuang atau bagaimana? Kan kalau menurut saya itu kuliah itu hanya seperti mencari link Pak. Kita mencari Iya. link untuk masuk ke dunia kerja. Jadi kita harus mempersiapkannya sebelum kita itu lulus. Iya. Kalau untuk saya Pak, apapun itu nanti pekerjaannya, berapapun penghasilannya, yang penting saya bisa membantu perekonomian masyarakat di daerah saya untuk ke jalan yang lebih baik lagi, dan agar pendidikan di daerah saya itu bisa berkualitas lah Pak. Karena di sana kan pendidikannya ya Untuk daerah Tomo ya, maksudnya Ya. maksud Anda. Ya, seperti itu artinya tidak melihat kuantitas kontribusi, yang penting bagaimana Anda bisa terjun langsung untuk membantu seperti itu, Di. Kemudian nanti kalau Anda jadi mahasiswa dan selesai pandemi ini sudah bergabung secara normal, kira-kira Anda tertarik untuk ikut kegiatan yang sifatnya UKM, artinya kegiatan ekskul kalau di sekolah ya. Anda tertarik di bidang apa? Saya tertarik di bidang futsal dan game Pak. Ya, kalau di kampus Anda ada gamenya ya? Ada. Ekskul gamenya. Bisa mungkin diceritakan sedikit tentang kan Anda dapat pembekalan ya? Ya. Jadi informasi tentang UKM game ini seperti apa? Nanti kalau UKM game itu akan ada organisasi yang menurut gamenya seperti Mobile Legends, Ya. AOV dan PUBG, latihan bersama dan dipersiapkan untuk menghadapi atau E-sport ya? ya e-sport atau sparring turnamen dengan kampus-kampus yang lain Pak. Karena apa, lomba game online untuk kampus-kampus itu memang ada Pak. Dan UKM yang kedua saya ingin itu futsal, Iya. karena futsal itu olahraga yang sekarang itu sedang sangat favorit. Jadi peluangnya juga itu bagus. Baru saya kan ya dari kecil memang lebih suka ke olahraga futsal Pak. Iya, iya. Artinya dua wadah bakat dan minat tadi Ya. itu bisa membantu Anda untuk menyalurkan bakat Anda nanti di sana ya, selain tentunya bidang utama statistik. Baik, terkait dengan pencapaian-pencapaian, tentunya Anda pasti punya sosok ya yang menjadi inspirasi, yang menjadi panutan dan bahkan petunjuk bagi Anda untuk berkembang. Kira-kira Anda punya sosok yang seperti itu atau bagaimana? Kalau saya sih yang pertama itu pasti orang tua ya Pak, karena yang membekali kita dari masa kecil. Kalau saya masih ada satu kata-kata yang saya pegang Pak dari guru saya Iya. sampai saat ini, yang pernah mengatakan Tuhan tahu kita ingin pintar, cuman masih menunggu waktu. Oh ya, betul sekali ya. Kata-kata itu juga pernah disampaikan di bukunya Andrea Hirata ya, di Laskar Pelangi. Cuma kebetulan saya sudah tidak ada stoknya di sini. Di buku itu persis itu, bahwa
Tuhan tahu tapi menunggu. Itu saja, dua kata itu sangat menginspirasi. Jadi bisa mungkin dilanjutkan lagi bagaimana tadi? Iya. Jadi dari kata-kata itu Pak, saya berpegang teguh pasti Tuhan akan mewujudkan cita-cita saya, tapi mungkin hanya waktunya mungkin lebih lama dari yang lain. Iya, iya. Jadi saya harus ya sabar saja lah. Ya, itu menarik ya bahwa Anda sangat menghargai proses, dan prinsipnya kalau saya di biologi kan di tanaman itu tidak semua bunga bersamaan mekar ya. Ya. Mungkin itu linear dengan prinsip Anda. Baik, terkait dengan inspirasi sudah jelas sekali bahwa Anda punya prinsip yang teguh dan menghargai proses. Ini terakhir bahwa pastinya kan Anda punya waktu luang, waktu senggang, terutama di masa pandemi ini, nanti juga di kampus pastinya kan Anda ikut UKM. Kalau di masa pandemi ini apa yang Anda bisa waktu luang Anda gunakan untuk apa sebenarnya? Ya kalau ada waktu luang Pak, selain jam kuliah ya mungkin seperti mengerjakan tugas, mengikuti organisasi di masyarakat, membantu masyarakat seperti perbaikan jalan, membersihkan sampah dan lain-lain. Serta ya sisanya mungkin kita bermain untuk diri sendiri seperti bermain game dan hiburan. Artinya kalau saya lihat Kak Wisnu ini selain dia senang dengan permainan atau game yang menantang, juga punya kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Terakhir bahwa pastinya kan Anda punya pesan kepada para generasi penerus atau adik-adik yang akan melanjutkan kuliahnya di tahun depan. Anda mungkin punya saran atau tips bagi mereka supaya bisa juga lah artinya menggapai impian untuk kuliah di kampus-kampus favorit. Silakan. Untuk adik-adik yang ingin kuliah, tetap semangat dan kejar cita-cita kalian. Tuhan tahu kita ingin pintar, tapi masih menunggu waktunya saja. Terima kasih. Iya. Ya, oke, itu adalah closing statement dari Kak Wisnu. Intinya adalah terus berusaha saja. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita, karena proses itu adalah penting. Intinya adalah bahwa kita fokus di tujuan akhir, tapi kita menghargai proses. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu kembali dan berbagi kepada teman-teman dan para siswa-siswa yang punya motivasi tinggi untuk sukses. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa di lain waktu.